Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah minyak bumi dan gas alam. Nah, ini adalah slide atau PPT dari kelas kalian yang kemudian Ibu jelaskan kepada. Nah, sekarang kita mulai dari penjelasan mengenai pengenalan minyak bumi. Nah, nanti yang akan dijelaskan di sini ada komposisi minyak bumi, ada proses penyulingan minyak bumi, ada proses pembentukan minyak bumi, ada kualitas bensin dan dan mengenal minyak bumi lebih jauh. Kita mulai dari pengenalan minyak bumi. Nah, minyak bumi berasal dari bahasa Inggris yaitu petroleum dan bahasa Latin petrus. Ini dijuluki sebagai emas hitam atau cairan kental warnanya coklat atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas beberapa area di kerak bumi. Nah, pada umumnya minyak bumi tampak hitam, legam pekat serta kurang menarik seperti pada contoh ini. Minyak bumi baru dapat digunakan sebagai bahan bakar BBM maupun sebagai produk-produk lain setelah melalui proses pengolahan. Pada umumnya, minyak bumi terperangkap dalam bebatuan yang tidak berpori dalam pergerakan ke atas. Hal ini menjelaskan mengapa minyak bumi juga disebut sebagai petroleum. Petrus artinya batu dan oleum artinya minyak, sehingga minyak bumi dikatakan petroleum. Untuk memperoleh minyak bumi atau petroleum ini dilakukan pengeboran. Nah, kita masuk lagi ke proses pembentukan minyak bumi. Jadi ada dua teori yang berkembang dalam menunjukkan asal-usul terjadinya minyak bumi. Yang pertama teori anorganik atau abiogenesis, kemudian yang kedua teori organik atau biogenesis. Teori anorganik ini Butterlot pada tahun 1866 mengemukakan bahwa di dalam minyak bumi terdapat logam alkali. Logam alkali itu di sistem periodik golongan 1A dengan 1A. 2A alkali tanah. Jadi alkali 1A, 2A alkali tanah. Yang dalam keadaan bebas terdapat temperatur tinggi akan bersentuhan dengan CO2 membentuk asetilena. Jadi logam alkali tadi, Ibu ulangi, logam alkali dalam keadaan bebas, kemudian temperatur tinggi itu akan bersentuhan dengan CO2 membentuk asetilena. Kemudian Mendeleev pada tahun 1877 mengemukakan bahwa minyak bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida logam. Ini karbida logam dalam bumi. Jadi ada pengaruh kerja uap pada karbida logam dalam bumi. Yang lebih ekstrim lagi adalah pernyataan beberapa ahli yang mengemukakan bahwa minyak bumi mulai terbentuk sejak zaman prasejarah, jauh sebelum bumi terbentuk dan bersamaan dengan proses terbentuknya bumi. Pernyataan tersebut berdasarkan fakta ditemukan material hidrokarbon dalam beberapa batuan meteor dan di atmosfer beberapa planet lainnya. Secara umum menyatakan seperti berdasarkan teori anorganik, pembentukan minyak bumi didasarkan pada proses kimia, yaitu yang pertama tadi ini teori Butterlot, alkalisasi, yaitu alkali panas bereaksi dengan CO2. Kemudian alkali metal tambah CO2 karbida tambah H2O asetilena, C2H2, C6H6 dan komponen-komponen lainnya. Dengan kata lain bahwa di dalam minyak bumi terdapat logam alkali dalam keadaan bebas dan bersuhu tinggi. Bila CO2 dari udara bersentuhan dengan alkali panas tadi, maka akan terbentuk asetilena. Asetilena akan berubah menjadi bensena karena suhu tinggi. Bensena C6H6. Kelemahan logam ini adalah logam alkali. Ini kelemahannya logam alkali tidak terdapat bebas di kerak bumi. Kemudian teori Mendeleev yaitu teori karbida panas dengan air. Asumsi yang dia pakai adalah ada karbida besi
Ada karbida besi dalam kerak bumi yang kemudian bersentuhan dengan air, membentuk hidrokarbon. Kalau hanya tidak cukup banyak karbida ditemukan di alam. Kita lanjut ke teori organik. Teori organik yaitu berdasarkan teori biogenesis, minyak bumi terbentuk karena adanya kebocoran kecil yang permanen dalam siklus karbon. Siklus karbon ini terjadi antara atmosfer dengan permukaan bumi yang digambarkan dengan dua arah panah yang berlawanan, di mana karbon diangkut dalam bentuk karbon dioksida. Pada arah pertama, karbon dioksida di atmosfer berasimilasi, artinya CO2 diekstrak dari atmosfer oleh organisme fotosintetik darat dan laut. Pada arah yang kedua, CO2 dibebaskan kembali ke atmosfer melalui respirasi makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Jadi berlangsung dua arah. Arah pertama, CO2 berasimilasi, kemudian arah kedua, CO2 kembali dibebaskan ke atmosfer. Ini semuanya melalui bantuan makhluk hidup. Kemudian P.G. Mercury yang pertama kali mengungkapkan bahwa pendapatnya bahwa minyak bumi berasal dari tumbuhan. Beberapa argumentasi telah dikemukakan untuk membuktikan bahwa minyak bumi berasal dari zat organik, yaitu yang pertama, minyak bumi memiliki sifat dapat memutar bidang polarisasi. Ini disebabkan adanya kolesterol atau zat lemak yang terdapat dalam darah, sedangkan zat organik tidak terdapat dalam darah dan tidak dapat memutar bidang polarisasi. Yang kedua, minyak bumi mengandung porfirin atau zat kompleks yang terdiri dari hidrokarbon dengan unsur vanadium, nikel, dan sebagainya. Yang ketiga, susunan hidrokarbon yang terdiri atas karbon atom C, H, dan sangat mirip dengan zat organik, itu terdiri atas dari C, H, dan O. Walaupun zat organik mengandung oksigen dan nitrogen cukup besar. Yang keempat, hidrokarbon terdapat dalam lapisan sedimen dan merupakan bagian integral sedimentasi. Yang kelima, secara praktis lapisan minyak bumi terdapat dalam kambium seperti pleistosan. Kemudian yang terakhir, minyak bumi mengandung klorofil seperti tumbuhan. Nah, kita lihat senyawa dari minyak bumi. Nah, ini senyawa kolestana, sedimen minyak bumi. Ini mirip dengan kolesterol pada algae lumut zooplankton. Kemudian senyawa hofana. Ini senyawa hofana, sedimen minyak bumi. Ini mirip strukturnya dengan bakteri hopenatrol. Kemudian lanjut lagi, sedimen dari minyak bumi, turunan aromatik dari lupana. Ini lupanon. Nah, ini mirip dengan ini, lupanon adalah tumbuhan tingkat tinggi. Proses pembentukan minyak bumi terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, pembentukan sendiri terdiri dari pengumpulan zat organik dalam sedimen. Yang kedua, pengawetan zat organik dalam sedimen. Yang ketiga, transformasi zat organik menjadi minyak bumi. Yang kedua, migrasi minyak bumi yang terbentuk dan tersebar dalam lapisan sedimen terperangkap. Yang ketiga, akumulasi. Akumulasi semuanya kumpulan tetes minyak yang tersebar dalam lapisan sedimen hingga berkumpul menjadi akumulasi komersial. Nah, proses kimia organik pada umumnya dapat dipecahkan dengan percobaan di laboratorium. Namun, berbagai faktor geologi mengenai cara terdapatnya minyak bumi serta penyebarannya di dalam sedimen harus pula ditinjau. Fakta ini disimpulkan oleh Cox, yang kemudian dikenal sebagai pagar Cox. Diantaranya adalah: yang pertama, minyak bumi selalu terdapat dalam batuan sedimen dan umumnya pada sedimen marin. Sedimen marine, fasies sedimen yang utama untuk minyak bumi yang terdapat di sekitar pantai. Yang kedua, minyak bumi memang merupakan campuran kompleks hidrokarbon. Yang ketiga, temperatur reservoir rata-rata 107 derajat Celcius. Luar biasa panasnya. Dan minyak bumi masih dapat bertahan sampai 200 derajat Celcius. Di atas temperatur ini, porfirin sudah tidak bertahan. Ini untuk porfirin ya. Minyak bumi masih bisa mencapai lebih dari suhu 200 derajat Celcius ini. Kemudian minyak bumi selalu terbentuk dalam keadaan reduksi ditandai dengan adanya porfirin dan belerang. Kemudian minyak bumi dapat tahan pada perubahan tekanan dari 8 sampai 10.000 PSI pada transformasi zat organik menjadi
minyak bumi. Luar biasa tekanannya. Proses kimia organik pada umumnya dapat dipecahkan dengan percobaan. Oh, ini sudah tadi. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi peristiwa di atas. Di antaranya yang pertama degradasi termal. Akibat sedimen terkena penimbunan dan penambahan, maka akan timbul perubahan tekanan dan suhu. Perubahan suhu adalah faktor yang sangat penting. Yang kedua, reaksi katalis. Katalis ini mempercepat proses kimia tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian yang ketiga, radioaktivasi. Pengaruh pembombardiran asam lemak oleh partikel alfa dapat membentuk hidrokarbon parafin. Ini menunjukkan pengaruh radioaktif terhadap zat organik. Kemudian aktivitas bakteri. Bakteri mempunyai potensi besar dalam proses pembentukan hidrokarbon minyak bumi dan memegang peranan dari sejak mati senyawa organik sampai pada waktu diagnosa, serta menyiapkan kondisi yang memungkinkan terbentuknya minyak bumi. Kita lihat komposisi minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam adalah campuran kompleks hidrokarbon dalam senyawa-senyawa organik lain. Komponen hidrokarbon adalah komponen yang paling banyak terkandung dalam minyak bumi dan gas alam. Gas alam terdiri dari alkana suhu rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana, C1, C2, C3, C4. Selain alkana juga terdapat berbagai gas lain seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan beberapa gas juga seperti helium. Sedangkan hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana dan sikloalkana. Senyawa lain yang terkandung dalam minyak bumi diantaranya adalah sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa yang mengandung konstituen logam, terutama nikel, besi, dan tembaga. Komposisi minyak bumi sangat bervariasi dari satu sumber ke sumber lainnya atau dari suatu daerah ke daerah. Nah, kita lihat perbandingan unsur-unsur yang terdapat dalam minyak bumi sangat bervariasi berdasarkan hasil analisa diperoleh di atas sebagai berikut. Karbon itu berkisar dari 83 sampai 87%, paling banyak karbon. Kemudian diikuti urutan yang selanjutnya adalah hidrogen 10 sampai 14%. Kemudian nitrogen 0,1 sampai 2%, oksigen 0,05 sampai 1,0% dan sulfur 0,05 sampai dengan 6%. Minyak bumi dan gas alam. Kita jelaskan komponennya ada alkana, ada sikloalkana, ada senyawa aromatik. Lihat alkana. Alkana atau dikenal sebagai parafin dengan rumus molekulnya CnH2n+2. Alkana ini memiliki rantai lurus dan bercabang. Fraksi ini merupakan fraksi yang terbesar dalam. Yang kedua, sikloalkana atau napten, CnH2n, rumus molekulnya. Sikloalkana yang dimiliki oleh minyak bumi yaitu memiliki 5 cincin dan 6 cincin yang dikenal sebagai siklopentana untuk 5 cincin dan sikloheksana untuk 6 cincin. Kemudian aromatik CnH2n kurang 6. Ini aromatik memiliki cincin 6. Ini adalah benzena. Senyawa aromatik dalam minyak bumi adalah benzena. Aromatik hanya terdapat dalam jumlah kecil, tapi sangat diperlukan dalam bensin. Karena yang pertama memiliki harga anti-knocking yang tinggi. Nanti anti-knocking akan membahas dalam bensin. Yang kedua, stabilitas penyimpanan yang baik. Kemudian dan kegunaan yang lainnya adalah sebagai bahan bakar. Proporsi dari ketiga tipe hidrokarbon sangat tergantung dari sumber minyak bumi. Pada umumnya alkana merupakan hidrokarbon yang terbanyak, tapi kadang-kadang disebut sebagai crude naphtenic, mengandung sikloalkana sebagai komponen yang terbesar. Sedangkan aromatik selalu merupakan komponen yang paling sedikit. Zat pengatur pada minyak bumi, ada nitrogen, ada sulfur, ada oksigen, ada konstituen metalik. Kita masuk ke senyawa sulfur. Crude oil yang density-nya lebih tinggi mempunyai kandungan sulfur yang lebih tinggi pula. Keberadaan sulfur dalam minyak bumi sering banyak menimbulkan akibat, misalnya dalam gasolin. Dapat menyebabkan korosi, khususnya dalam keadaan dingin atau berair. Korosi ini adalah perkaratan. Karena terbentuknya asam yang dihasilkan dari oksida sulfur sebagai hasil pembakaran gasolin dan air.
Kemudian senyawa oksigen. Senyawa oksigen totalnya dalam minyak bumi adalah kurang dari 2%. Ini fungsinya menaikkan titik didih fraksi. Kandungan oksigen bisa menaik apabila produk itu langsung berhubungan dengan udara. Oksigen dalam minyak bumi dalam bentuk ikatan sebagai asam karboksilat, keton, ester, eter, anhidrida. Nanti karboksilat, keton, ester, eter kalian akan pelajari di kelas 12. Senyawa monosiklo dan disiklo dan fenol. Sebagai asam karboksilat berupa asam naftenat atau asam alisiklik dan asam alifat. Kemudian senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen pada umumnya kandungan nitrogen dalam minyak bumi sangat rendah, yaitu 0,1 sampai 0,9%. Kandungan yang tertinggi yaitu tipe aspalitik. Ini aspalitik. Nitrogen punya sifat racun terhadap katalis dan dapat membentuk gum atau getah pada fuel oil. Ini minyak bumi. Kandungan nitrogen terdapat paling banyak pada fraksi titik didih yang tinggi. Nitrogen kelas dasar yang punya berat molekul relatif rendah itu bisa diekstrak dengan asam mineral encer, sedangkan yang punya berat molekul yang tinggi tidak bisa diekstrak dengan asam mineral encer. Kemudian yang terakhir zat pengotornya adalah konstituen metalik. Ini konstituen metalik seperti besi, tembaga, nikel, dan vanadium. Nah, ini pada proses catalytic cracking. Ini mempengaruhi aktivitas katalis sebab dapat menurunkan produk gasolin, menghasilkan banyak gas dan pembentukan coke. Pada power generator, temperatur tinggi misalnya oil fire, gas turbin, adanya konstituen logam terutama vanadium dapat membentuk kerak pada rotor turbin. Abu yang dihasilkan dari pembakaran fuel yang mengandung natrium dan terutama vanadium dapat bereaksi dengan refractory furnace. Bata tahan api menyebabkan turunnya titik lebur campuran sehingga merusak refractory tersebut. Kemudian kita masuk bensin. Kualitas bensin. Salah satu hasil pengolahan destilasi bertingkat minyak bumi adalah bensin yang dihasilkan pada kisaran suhu 30 sampai 200 derajat Celcius. Bensin yang dihasilkan dari hasil destilasi bertingkat tersebut disebut sebagai bensin destilat langsung. Strike run gasoline. Bensin merupakan campuran isomer-isomer heptana C7H16 oktana C8H18. Bensin biasa juga disebut sebagai petrol atau gasolin. Sebenarnya fraksi bensin merupakan produk yang dihasilkan dari jumlah yang sedikit. Namun demikian, karena bensin merupakan salah satu bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh orang-orang kendaraan bermotor, maka dilakukan upaya untuk mendapatkan bensin dalam jumlah yang besar. Cara yang dilakukan adalah dengan proses cracking. Cracking ini adalah pemutusan hidrokarbon yang rantai panjangnya besar menjadi rantai pendek. Minyak bumi dipanaskan pada suhu 800 derajat Celcius, sehingga rantai hidrokarbon yang kurang begitu dibutuhkan dapat dipecah menjadi rantai pendek sesuai dengan rantai pada fraksi bensin. Keenam, mutu atau kualitas bensin ditentukan oleh persentase isooktanah. Ibu ulangi, mutu atau kualitas bensin ini sangat ditentukan oleh persentase isooktanah yang terkandung dalamnya, dan biasa dikenal sebagai bilangan oktan. Isooktanah itu sama dengan 2,2 trimetil pentana. Hal ini terkait dengan efisiensi oksidasi yang dilakukan oleh bensin terhadap mesin kendaraan. Efisiensi energi yang tinggi diperoleh dari bensin memiliki rantai karbon yang bercabang banyak. Adanya komponen bensin berantai lurus menghasilkan energi yang kurang efisien. Artinya banyak energi yang terbuang sebagai panas, bukan sebagai kerja mesin, dan hal ini menyebabkan terjadinya knocking atau ketukan pada mesin. Ketukan pada mesin ini akan menyebabkan mesin menjadi cepat rusak. Jadi, bensin supaya dihasilkan kualitas yang bagus, tadi adanya proses pemecahan cracking dari molekul besar menjadi molekul kecil, kemudian dari rantai lurus itu diusahakan dibentuk di reforming menjadi rantai bercabang. Dan yang paling penting tadi Ibu jelaskan bahwa bensin itu berpengaruh tergantung pada bilangan oktan atau jumlah isooktananya. Nah, kita lihat bensin premium. Ini bensin premium memiliki bilangan oktan 82, sedangkan bensin super ini memiliki bilangan oktan 98
Artinya apa? Ini 82% adalah isoktana dan selebihnya adalah normal hektana. Kemudian untuk bilangan oktan 98 artinya 98% adalah isoktana dan selebihnya adalah normal hektana. Berarti 2%, hanya 2% normal hektana. Yang di sini ada 18% normal hektana. Untuk meningkatkan bilangan oktan bensin, ditambah satu zat disebut dengan TEL, tetraethylet, atau tetraetil timbal. Penambahan TEL harus dalam konsentrasi yang kecil, yaitu 0,01%, karena ini sangat berbahaya. Ini bisa menaikkan bilangan oktan, sehingga ketukan pada mesin dapat dikurangi. Namun demikian, tadi bilang TEL ini memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Hal ini disebabkan karena gas buang kendaraan bermotor yang bahan bakarnya mengandung TEL, ini menghasilkan partikel-partikel timbal. Partikel timbal yang terisap oleh manusia dalam kadar yang cukup tinggi menyebabkan tergabungnya enzim pertumbuhan. Akibatnya bagi anak-anak adalah berat badan yang berkurang, disertai perkembangan sistem saraf yang lambat. Pada orang dewasa, partikel timbal ini menyebabkan hilang selera makan, cepat lelah, dan rusaknya saluran pernapasan. Nah, kita masuk lagi ke proses penyulingan. Pengolahan minyak bumi, ini minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan. Untuk mengambil minyak bumi tersebut, kita harus menggunakan atau membuat sumur bor yang telah disesuaikan kedalamannya. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker dan dialirkan ke kilang minyak dengan menggunakan pipa. Minyak mentah yang tadi diperoleh belum bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun keperluan lainnya. Dia mesti destilasi terlebih dahulu. Minyak mentah tersebut haruslah diolah terlebih dahulu. Minyak mentah yang mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 sampai C50. Pengolahan minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, di mana minyak mentah dipisahkan dalam kelompok-kelompok yang titik didih yang mirip. Hal tersebut dilakukan karena titik didih hidrokarbon yang meningkat seiring dengan bertambahnya atom karbon C dalam molekulnya. Mula-mula minyak mentah dipanaskan pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, kemudian dialirkan ke menara fraksionisasi atau destilat. Nah, ini adalah proses skema penyulingan minyak bumi atau yang dikenal sebagai destilasi bertingkat. Jadi pemisahan minyak bumi berdasarkan titik-titik didihnya. Minyak bumi jadi tadi dilakukan pengeboran kemudian oleh kapal tanker, kemudian minyak bumi dimasukkan dalam tungku dipanaskan. Ini akan keluar fraksi-fraksinya. Ada yang paling ringan, ini gas petroleum dikenal sebagai LPG, liquid petroleum gas. Ini LPG yang kalian gunakan di tabung gas memasak di rumah kalian. Atom karbon 1 sampai dengan karbon 5. Kemudian di sini fraksi yang kedua C4 sampai dengan C6, ini bahan bakar penerbangan. Kemudian bensin berada di karbon ke-5 sampai dengan karbon 12. Kemudian minyak tanah atau kerosin, ini dari C9 sampai dengan C14. Kemudian fraksi selanjutnya minyak solar C14 sampai dengan C18. Fraksi selanjutnya minyak diesel C16 sampai dengan C18. Fraksi selanjutnya pelumas C18 sampai dengan C20. Kemudian lilin parafin C20 sampai dengan C22. Kemudian ini minyak bakar C22 sampai dengan C25. Kemudian residu. Ini dalam bentuk padannya aspal atau bitumen C25 ke atas. Nah, ini tadi minyak bumi yang dari hasil pengeboran dialirkan ke kapal tanker, kemudian distribusikan ke kilang minyak. Disinilah terjadi proses destilasi yang sudah dijelaskan di atas. Jadi dipanaskan sekitar suhu 400 derajat Celcius. Jadi titik didih yang lebih tinggi akan tetap berada berupa cairan dan mengalir turun ke bawah, sedangkan titik didih yang lebih rendah itu akan menguap naik ke atas. Semakin ke atas suhu dalam menara fraksionisasi itu semakin rendah atom karbonnya atau semakin rendah titik didihnya. Dengan demikian setiap komponen dengan titik didih yang lebih tinggi naik akan mengembun dan terpisah, sedangkan komponen yang titik didih yang lebih rendah akan terus naik ke bagian yang lebih atas lagi. Begitu seterusnya. Nah, sehingga komponen yang paling titik didihnya rendah adalah ini LPG.
liquid petroleum gas. Distilasi bertingkat. Ini tadi sudah dijelaskan distilasi bertingkat sesuai dengan bagannya tadi. Ini minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air yang bertekanan tinggi sampai 600 derajat Celcius. Luar biasa panasnya. Ini uapnya akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh suatu kisaran suhu tertentu disebut fraksi. Fraksi mengandung senyawa titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara destilasi, sedangkan yang ringan akan naik. Nah, ini lengkap tadi. Ini lengkap. Yang tadi bagiannya itu hanya menampilkan jumlah karbonnya. Ini sudah lengkap dengan titik didih dan kegunaannya masing-masing. Ini gas, tadi LPG, liquid petroleum gas. C1 sampai C5, titik didihnya dari min 164 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar gas. Kemudian ether petroleum C5 sampai C7 30 sampai 90 derajat Celcius. Kegunaannya pelarut atau binato kimia. Bensin, gasolin C5 sampai C12 30 derajat Celcius sampai 200 bahan bakar motor. Minyak tanah. Minyak tanah, minyak gas, minyak pelumas, parafin, ter, kokas petroleum. Ini ada kegunaannya semua. Ter aspal, kokas bahan bakar elektroda, parafin, lilin, korek api, dan pengawetan. Ini minyak pelumas. Pelumas ini C5 sampai C18 suhunya 250 sampai 400 bahan bakar mesin diesel. Minyak tanah 175 sampai 275 derajat Celcius. Kita masuk ke proses konversi. Proses konversi adalah penyusunan ulang struktur molekul hidrokarbon yang bertujuan untuk memperoleh fraksi-fraksi dengan kualitas sesuai dengan permintaan pasar. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan fraksi bensin yang tinggi, maka fraksi rantai panjang tadi diubah atau dikonversi menjadi rantai pendek. Dikenal sebagai proses cracking yang pernah dijelaskan tadi. Demikian pula sebagian besar fraksi lurus harus dikonversi menjadi rantai bercabang, alisiklik atau aromatik. Nah, ini ada cracking, tadi pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Ada reforming, pengubahan struktur dari lurus menjadi bercabang. Ada alkilasi. Alkilasi itu adalah penambahan alkil. Nih, kita lihat di sini reaksinya bensin yang ditambah dengan alkil CH3Cl. Dengan alkilasi, ini alkilasinya dengan katalisnya adalah AlCl3, aluminium klorida. Ini proses cracking, pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Ini. Cracking adalah penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon besar menjadi molekul hidrokarbon kecil. Contoh cracking adalah minyak solar, minyak tanah menjadi bensin. Jadi solar dipecah, minyak tanah dipecah, kemudian diubah menjadi bensin. Nah, kualitas bensin itu ditentukan oleh sifat anti-knock atau ketukan. Ini dinyatakan dalam bilangan oktan 100. Artinya isoktananya atau 2,24 trimetilpentana bernilai 100. Mempunyai sifat anti-knock yang istimewa dan bilangan oktan 0 diberikan pada normal heptana yang punya sifat anti-knock yang buruk. Gasolin yang diuji akan dibandingkan dengan campuran isoktana dan normal heptana. Kemudian reforming. Reforming adalah perubahan bentuk dari molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik, rantai karbon bercabang. Kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Nah, proses ini juga sering disebut sebagai isomerisasi. Nah, kita lihat ini yang lurus, normal butana diubah menjadi ini harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Nah, diubah menjadi 2-metil propana. Ini contoh reforming.
Kemudian alkilasi. Alkilasi merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat H2SO4, asam sulfat HCl dan AlCl3 sebagai suatu asam kuat.